Hujatan terhadap keluarga Jokowi terus menerjang. Akankah Jokowi terus bersabar? Ikuti media ini agar tak gagal paham, karena sudah pasti akan ada jawaban-jawaban yang bisa memaparkannya hingga memaparkan tentang bagaimana politik dinasti dan cocokkah dia dicap sebagai politik dinasti. Itu akan kita bahas satu persatu. Karena itu pula satu kata, tonton dan tonton terus. Subscribe. Halo, Sobat asisten politik. Anies dinilai tak bermoral. Rasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, beranikah kita punya cita-cita yang tinggi? Kita bangsa yang berani atau tidak? Berani? Menurut saudara-saudara, Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak, tak, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan, oh dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, gimana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat, kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Ya, Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo, saudara kalian. Tapi sekarang udah lumayan lah, ya kan? Jadi udah tidak. Simpatisan dan pendukung keluarga Jokowi yang terus dihujat dan dihujat dari berbagai politisi-politisi, termasuk partai yang pernah berada di sana, kini terus menghujatnya terhadap keluarga Jokowi. Itu bukanlah dari politisi biasa, melainkan juga dari pakar-pakar atau politik akademik, sebagaimana Rocky Gerung. Rocky Gerung menyebutkan dan ditanyai oleh salah seorang wartawan, Heru Subono Arif, menjelaskan dan menanyai Rocky Gerung bagaimana pandangannya. Bukan
dan tokoh politik yang pasang badan untuk Gibran dan Prabowo bukanlah satu, melainkan banyak, terutama ketua-ketua partai hingga petinggi-petinggi partai turut membekapnya dan mendukungnya. Salah satu bukti Zulkifli Hasan. Lanjut tongkat komando Pak Jokowi. Kami Partai Amanat Nasional percaya Prabowo Gibran. Demikian halnya Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menyebutkan bahwa Gibran sangat cocok menjadi wakil presiden. Karena itu, dia pantas untuk mewakili Prabowo. Ditanya wartawan, apakah layak Gibran menjadi wakil presiden? Atau masih butuh pengalaman gitu? Pengalaman ini bukan diambil dari berapa lama, bukan diambil dari berapa panjang, tapi berapa cepat seseorang itu mengambil suatu momen, suatu kejadian untuk menjadikan pengalamannya. Belum tentu pengalaman pribadi atau kejadian pribadi menjadi pengalaman dia. Bisa saja kejadian terjadi pada Wali Kota Medan Bobi selaku ipar daripada Gibran tentu saja ia mengatakan bahwa jangan diukur dari umur dan pengalaman, tetapi lihat apa yang dia lakukan dan apa yang telah dilakukan dan saat ini terbukti. Bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah. Kontroversi yang terjadi di keluarga Jokowi menunjukkan sebagaimana yang dipaparkan oleh sejumlah politisi dan juga pengamat politik dari akademik, misalnya Rocky Gerung, juga menilainya terjadi polemik dan terjadi perpecahan di kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, bagaimana pula dengan kader PDIP kabur? Budiman Sujatmiko yang lebih awal kabur dari tempat itu. Sementara Sekjen PDIP Hasto dalam semua ungkapan-ungkapannya selalu menyudutkan Gibran dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Inikah seorang kader dan patutkah ungkapan seperti itu disampaikan di depan publik? Karena itu, sejumlah pendukung Jokowi menjadi geram. Akankah Jokowi berbalas pantun atau melakukan tindakan sebagaimana kewenangannya? Sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kontroversi yang terlalu menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat dan diskusi di tengah masyarakat tentu saja membuat banyak pihak pendukung Prabowo Gibran menjadi geram. Artinya, menurut para pendukungnya menyebutkan bahwa jika saja Gibran nyaman di tempat itu, demikian pula Jokowi, tentu saja mereka tak akan mungkin pergi dan tinggalkan rumah lamanya. Memang, jika kita melihat rumah lamanya, Jokowi dan Gibran selalu dihujat, bahkan dilecehkan di tengah-tengah Rakernas, dan itu pun membuatnya menjadi geram. Pendukung-pendukungnya termasuk lainnya. Alkisah hingga salah seorang kader PDIP kabur. Budiman Sujatmiko yang lebih awal kabur dari tempat itu. Sementara Sekjen PDIP Hasto dalam semua ungkapan-ungkapannya selalu menyudutkan Gibran dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Inikah seorang kader dan patutkah ungkapan seperti itu disampaikan di depan publik? Karena itu, sejumlah pendukung Jokowi menjadi geram. Akankah Jokowi berbalas pantun atau melakukan tindakan sebagaimana kewenangannya? Sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin.
semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan, kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya, suatu jendela kebangkitan, bonus demografi kita. Saudara, Alkisah, Prabowo dan Gibran melihat hujatan dan ocehan serta cemoohan yang dilakukan oleh oknum-oknum tempat lamanya tentu saja membuat geram banyak pihak, yang akibatnya rating Jokowi atau rating Prabowo Gibran makin terus meningkat, sementara yang lainnya makin turun. Inikah balasan publik terhadap yang lama itu? Saudara, tentu saja kembali kepada publik tanah air. Karena Jokowi mania, demikian pula Prabowo Gibran tentu memiliki dampak positif dan negatif terhadap sikap-sikapnya yang saat ini menjadi tontonan dan pelajaran masyarakat publik negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang patut kita pahami dan kita pahami. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis komentarnya di kolom komentar. Halo, Sobat Asisten Politik. Wakil Presiden, sahabat yang budiman, sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi. Wakil Presiden.